Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kiranya damai dan sukacita senantiasa menyertai setiap langkah Anda dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu penuh kasih menyertai kita dimanapun kita berada. Kembali kita dipertemukan dalam renungan pagi ini, Kamis 23 Juli 2026. Di tengah kesibukan, tantangan dan segala aktivitas yang menanti, mari sejenak kita berhenti menenangkan hati dan pikiran kita dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama memulai hari ini dengan renungan pagi. Kiranya setiap kata yang kita dengarkan hari ini boleh menjadi berkat, menguatkan iman, dan memberi pengharapan baru bagi kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman-Nya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan pagi hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang kembali Engkau berikan kepada kami, bukan karena hebat atau kuat kami, namun itu semua karena kasih setia Tuhan saja di dalam hidup kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala tugas dan aktivitas kami hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu dengan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk percaya kepada penyertaan-Mu dan memberi kami keberanian menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim, pasal 6 ayatnya yang ke-12, tertulis demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang guru muda ditempatkan di sebuah daerah terpencil. Ia merasa tidak sanggup karena fasilitas yang sangat terbatas dan murid-muridnya menghadapi banyak kesulitan. Berkali-kali ia ingin menyerah, namun ia memilih tetap setia melayani. Tahun demi tahun berlalu, banyak muridnya berhasil melanjutkan pendidikan dan menjadi orang-orang yang membawa perubahan bagi keluarganya. Guru itu kemudian berkata, "Saya baru menyadari bahwa Tuhan sudah melihat sesuatu dalam diri saya yang dulu tidak pernah saya lihat sendiri." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami ayat kitab Hakim-Hakim ini, kita perlu melihat konteks sejarah apa yang terjadi di masa itu. Pada masa itu, bangsa Israel sedang mengalami masa yang sangat sulit. Mereka terus-menerus meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Karena itu, Tuhan mengizinkan bangsa Midian menindas mereka selama 7 tahun lamanya. Setiap kali orang Israel menanam gandum atau memelihara ternak, bangsa Midian datang merampas hasil panen mereka. Akibatnya, bangsa Israel hidup dalam kemiskinan, ketakutan, dan bersembunyi di gua-gua pegunungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah keadaan itulah hiduplah seorang bernama Gideon. Saat malaikat Tuhan datang, Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, bukan di tempat pengirikan yang terbuka. Ia melakukannya karena takut diketahui orang Midian. Namun ketika Gideon merasa dirinya lemah, takut dan tidak berarti, malaikat Tuhan justru berkata, "Tuhan menyertai engkau,
ia pahlawan yang gagah berani. Perhatikan bahwa Tuhan tidak memanggil Gideon berdasarkan keadaannya saat itu, tetapi berdasarkan rencana Tuhan atas hidupnya. Di mata manusia, Gideon hanyalah seorang yang ketakutan, namun di mata Tuhan, ia adalah pemimpin yang akan dipakai untuk membebaskan bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita juga merasa tidak mampu menghadapi masalah hidup. Kita merasa kecil, gagal, atau tidak memiliki kemampuan. Tetapi Tuhan melihat lebih jauh dari apa yang kita lihat tentang diri kita sendiri. Dia melihat potensi, panggilan, dan masa depan yang telah Dia siapkan. Penyertaan Tuhanlah yang mengubah orang biasa menjadi alat yang luar biasa. Bukan karena kekuatan Gideon, melainkan karena Tuhan berjalan bersamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi, dengarkanlah kembali suara Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu menyerah pada rasa takut. Bersama Tuhan, kita dimampukan menghadapi tantangan dan menjalani panggilan yang telah Dia percayakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak memandang kami berdasarkan kelemahan kami, tetapi berdasarkan kasih dan rencana-Mu. Saat kami merasa takut atau tidak mampu, ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Berikan keberanian seperti yang Engkau berikan kepada Gideon, sehingga kami tetap setia menjalani panggilan-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang bergumul hari ini. Kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan nyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, sehingga setiap orang yang menanti-nantikan pertolongan-Mu akan terus berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti dan memahami. Ingat, Tuhan tidak memanggil orang yang sudah kuat, tetapi Tuhan menguatkan orang yang Dia panggil. Jika Tuhan menyertai kita, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Percayalah, Dia melihat seorang pahlawan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti renungan pagi hari ini. Sampai jumpa kembali pada renungan yang berikutnya. Tetap setia berjalan bersama Tuhan dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan selamat beraktivitas serta selamat bekerja bersama Tuhan. Amin. Shalom.